Teks iklan bagian pertama SMK kelas 12, semua bidang keahlian. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan, mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Pengertiannya, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak atau kelompok masyarakat tertentu. Iklan juga bisa dikatakan nadi dalam bisnis. Dengan memanfaatkan iklan, sebuah brand atau bisnis akan mendapatkan ekspos yang lebih besar, sehingga bisa menjangkau calon pembeli mereka dengan lebih baik lagi. Berikut ciri-ciri iklan. Pertama, pesan atau informasi yang disampaikan komunikatif dan informatif. Kedua, dikemas dengan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik bagi orang lain. Ketiga, menggunakan kata-kata diksi atau bahasa yang tepat, logis, sopan, serta mudah dimengerti oleh target market. Yang keempat, menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerjanya. Kelima, menonjolkan informasi penting lainnya terkait produk dan jasa yang ditawarkan. Tujuannya, pertama, memberikan informasi kepada target market mengenai produk atau jasa, merek, perusahaan, atau suatu ide atau gagasan. Yang kedua, mempengaruhi kelompok yang menjadi target market untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Manfaat sebuah iklan. Pertama, produk atau jasa yang diiklankan akan lebih mudah dikenal masyarakat luas. Kedua, konsumen baru bertambah sehingga meningkatkan penjualan produk atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek sehingga masyarakat akan lebih mudah mengidentifikasi produk dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa tersebut. Berikut fungsi utama iklan. Pertama, memberikan informasi. Yang kedua, membujuk. Dan yang ketiga, mengingatkan. Serta keempat, memberikan nilai tambah. Berikut unsur-unsur iklan. Pertama, attention atau perhatian. yakni iklan yang lebih baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, ada interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus diingatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara terperinci dalam diri konsumen. Ketiga, desire atau keinginan, yakni suatu cara menggerakkan keinginan suatu konsumen. Keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, action atau tindakan. Tindakan merupakan suatu tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya.
Syarat-syarat iklan. Pertama, bersifat objektif, jujur, dan proporsional. Kedua, mengandung informasi yang padat, jelas, dan membuat target market mudah memahaminya. Ketiga, tampil dalam kemasan yang menarik perhatian dan minat target market. Keempat, iklan sebaiknya tidak menyinggung atau merendahkan pihak atau produk lain. Jenis-jenis iklan. Iklan berdasarkan isi. Pertama, iklan pemberitahuan atau pengumuman, yaitu iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak melalui informasi atau pemberitahuan tertentu. Misalnya saja iklan pemberitahuan duka atau reuni alumni sekolah. Yang kedua, iklan penawaran niaga, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa kepada khalayak ramai. Contoh iklan ini misalnya iklan sepatu, iklan smartphone, iklan jasa kurir, iklan laundry, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iklan penerangan atau iklan layanan masyarakat. Iklan penerangan adalah iklan yang bersifat memberi edukasi atau penerangan tentang suatu hal kita kenal. Kita familiar dengan menyebutnya sebagai iklan layanan masyarakat. Berikut iklan berdasarkan media. Pertama ada namanya iklan cetak. Sesuai namanya, iklan cetak adalah jenis iklan yang tampil di media menggunakan teknik cetak, baik itu dengan cara laser, print, sablon, letterpress, dan lain-lain. Yang kedua, iklan elektronik. Kebalikannya dari iklan cetak. Iklan elektronik memanfaatkan media berbasis perangkat elektronik seperti televisi, radio, film, dan media digital interaktif atau internet. Masing-masing dari perangkat elektronik ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berikut iklan radio, yaitu iklan dengan media kekuatan suara karena pengguna hanya bisa mendengarkan saja. Contoh iklan radio adalah sponsor program, spot, dan lain-lain. Berikut iklan di televisi. Iklan dengan media televisi mengkombinasikan unsur suara, gerak, teks, dan gambar. Dengan kombinasi ini, iklan lebih tersampaikan kepada audiens. Contoh iklan televisi antara lain live action, stop action, musik, sponsor program, running text, credit title, animation, promo, backdrop, adlib, dan superimposed, dan lain-lain. 3. Iklan film. Anda familiar melihat jenis iklan jenis ini saat tengah menonton film di bioskop. Jenis iklan yang tayang antara lain live action dan endorsement. Keempat, iklan digital interaktif. Iklan digital interaktif adalah jenis iklan yang tayang di berbagai media iklan, mulai dari banner website, sponsorship, search engine marketing, email marketing, native ads, sosial media, classified,
YouTube, dan masih banyak lagi. Iklan elektronik luar ruang, yaitu jenis iklan yang dapat kita nikmati di luar ruangan dan tampil terlihat banyak orang. Beberapa contoh iklan ini antara lain outdoor, standar, mobile billboard, iklan transit, display, dan lainnya. Iklan berdasarkan tujuan. Pertama, iklan komersial. Karena bersifat komersial, maka sudah pasti tujuan dari jenis iklan ini adalah untuk mencari keuntungan ekonomi atau meningkatkan tujuan. Dari sisi komersial, iklan terdiri dari 3 jenis, yaitu iklan konsumen, targetnya adalah end customer atau konsumen akhir sebuah produk. Iklan bisnis, targetnya adalah pihak yang bisa mengolah atau menjual produk kembali ke end customer. Profesional, yaitu iklan yang targetnya segmen tertentu dalam kelompok profesional. Oke, masih penjelasan dari iklan berdasarkan tujuan. Berikut iklan non-komersial. Kebalikannya dari iklan komersial. Goal utama dari iklan non-komersial adalah membagikan informasi dan edukasi terhadap khalayak. Iklan ini tidak memikirkan keuntungan secara ekonomi, namun lebih ke arah sosial. Tujuan utama dari iklan ini adalah peningkatan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap isu dalam materi iklan. Salah satu contoh dari iklan non-komersial adalah iklan masyarakat untuk kampanye keluarga berencana, kampanye hemat listrik, atau kampanye makan ikan. Tips untuk mengoptimalkan iklan. Pertama, tentukanlah konsep iklan Anda. Kedua, tentukan target market dan sesuaikan media iklan Anda sesuai dengan target market dan konsepnya. Ketiga, gunakan copywriting yang menarik, mulai headline copywritingnya atau bagian konten lainnya. Keempat, lengkapi dengan media tambahan, gambar atau video pendukung yang dibutuhkan agar iklan semakin menarik perhatian. Kelima, optimalkan dengan call to action untuk mengarahkan audiens dalam bertindak. Demikian materi iklan tahap pertama. Akan dilanjutkan minggu depan tentang menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Sebagai akhir dari kegiatan ini, adik-adik akan diberikan tugas. Setelah mempelajari materi iklan di atas, berikanlah tanggapan adik-adik tentang iklan menurut pemahaman adik-adik. Jawaban dikirim di grup WhatsApp pembelajaran atau mengikuti arahan dari petunjuk di grup WhatsApp pembelajaran. Nah, adapun sumber dari materi di atas, adik-adik boleh melihatnya. Nah, adik-adik, asyikkan belajar bahasa Indonesia dengan materi tes iklan. Semoga adik-adik semua dapat membuat dan memahami tentang iklan itu sendiri. Dan adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan masih materi yang sama tentang iklan dengan materi khususnya adalah menganalisis struktur dan menyusun tes iklan. Demikian adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat untuk terus belajar di rumah.